gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada sebelum movie ke-28-nya tayang di September nanti. Gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya dari yang jelek sampai bagus banget dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini gue bakal bahas movie ke-17-nya, The Private Eye in the Distance. Private Eye in the Distance rilis pertama kali di Jepang 20 April 2013. Movie-nya ini mengambil timeline di antara episode 694 dan 695. Bercerita tentang Conan dan Shonen Tantedan yang naik kapal perang canggih Aegis Destroyer. Tapi di saat Conan berlayar dengan kapal ini, terjadi beberapa hal-hal aneh, seperti ditemukannya lengan dan fakta kalau kapal ini itu diteror oleh teroris misterius bernama X. Dan bisa dibilang ini adalah movie detektif Conan tergoblok yang pernah gue tonton. Kalau di movie 16-nya gue bilang semua yang terjadi itu serba maksa, kalau di movie ini semua terjadi tanpa ada alasan yang jelas. Salah satu contoh deh, kenapa kepolisian Tokyo ada di sini? Ini kasusnya terjadi di daerah Kyoto loh, nggak ada sangkut pautnya sama kepolisian Tokyo. Terutama kasus ini terjadi di salah satu divisi militernya Jepang. Masa dari sekian banyak karakter yang lu munculin sebagai militer, lu masih butuh kepolisian Tokyo sebagai cameo? Terus mereka ngapain di sini? Gue tanya sama lu pada deh. Sebutin satu kegunaan Megure, Sato, dan Takagi di sini. Kagak ada. Bang, tapi bang, kalau nggak ada Takagi, HP-nya nggak ketemu. Dan kalau nggak ada Sato, itu kamera satelit nggak ada, bang. Dua hal ini, itu bisa terjadi tanpa melibatkan kepolisian Tokyo. Dan ini, itu terus terjadi di movie-nya. Banyak karakter yang muncul tanpa alasan yang jelas dan kegunaannya apa. Kayak ngapain Sonoko dan Shonen Tantedan di sini? Selain nangis gak jelas, gak ada. Gue bukannya sedih waktu mereka nangis, gue malah kesel. Tahu nggak kenapa adanya Sonoko dan Shonen Tantedan di movie keempatnya? Emosionalnya lebih dapet. Karena hal itu terjadi nggak secara tiba-tiba dengan alasan yang jelas. Nggak kayak di movie ini. Oh, Ran tenggelam ya? Ya udah buat mereka nangis aja. Ya nggak kayak gitu dong. Dan sebelum gue ngomongin tentang kasusnya, gue bakal bahas tentang Ran yang tenggelam dulu. Karena bagian ini bener-bener buat gue kesel sepanjang movie-nya. Lu udah ngebangun momen sedih, semua orang udah nangis nih. Dan payoff-nya di bagian akhir, Ran berhasil ditemukan karena kartu nama Kogoro. Dude, ini lautan luas. Sebanyak-banyaknya kartu nama Kogoro yang dicetak dan seberapa banyak yang dibawa Ran, kejadian ini sangat-sangat kecil kemungkinannya dan bisa dibilang based on luck. Jadi sepanjang lu nonton movie ini, lu itu dibayar dengan ending yang berdasarkan hoki. No, untuk movie detektif Conan ending berdasarkan hoki, lu kira gue segoblok apa? Oh iya, semua ini nggak kejadian kalau di bagian ini Conan teriak. Ini orang udah bisa ditangkap di sini. Apa gunanya sebanyak ini militernya? Patung anjing. Dan ngomongin kasusnya ini rumit. Tapi bukan rumit karena bagus, tapi karena goblok. Masa iya seorang pegawai kapal persiar bisa salah mengartikan bendera ini sebagai bendera Jepang? Terlalu dibuat-buat. Ini bahasa isyarat internasional kelautan. Aneh kalau lu kerja di kapal persiar kagak tahu nih. Oh iya, ternyata dia ini bukan dibunuh, melainkan kecelakaan. Wow, plot twist yang sangat goblok sekali. Dua hal ini ada, itu cuma buat kita sebagai penonton digoblok-goblokin agar kasusnya terlihat rumit dan sulit. Lu masih gak percaya? Gua kasih satu contoh lagi deh. Keberadaan Agasa, Haibara, Heiji, dan Kazuha adalah salah satu contoh mereka ngebuat movie ini terlihat rumit. Oh iya, ini orang mayatnya ada chatnya. Bagaimana kita pakai Haibara nunjukin kemampuannya tapi di depan Kazuha? Udah kedengeran bodoh belum? Belum. Masih ada lagi yang lebih bodoh. Ini Heiji dan Kazuha. Kok bisa seenak jidat berkeliaran gudang penyimpanan bandara? Kalau lo nggak mau pakai logika, fine, gak apa-apa. Namanya juga anime. Tapi kalau logika dasar aja lu nggak pakai, itu namanya goblokin orang. Ini tempat bukan nggak ada penjaganya loh. Di bagian sini aja, lu bisa ngelihat beberapa penjaganya. Omong kosong kalau nggak ada yang ngusir di sini. Bahkan pelakunya bisa seenak jidat jalan loh. Dan di mana actionnya? Movie pertama aja lebih banyak action
actionnya daripada movie ini. Lu mau bilang kalau suatu momen ini itu adalah actionnya? Serius, gue nggak terima dong. Movie ini bener-bener kurang dari segalanya. Kasus dan puzzle-nya terlalu dibuat-buat, karakter-karakternya hambar banget, actionnya kosong. Ini nggak pantas disebut movie. Kalau ini episode spesial atau spin-off, oke, masih gue terima. Tapi jadi movie, enggak lah. Dan karena alasan itu, gue bakal naruh movie ini di jelek banget. Mungkin bagi kalian yang suka kapal tempur, iya, movie ini ada segi jualnya. Tapi untuk movie Detektif Conan, ini salah satu yang terburuk dari 27 movie lainnya. Dan di video selanjutnya, gue bakal bahas movie ke-18-nya, Dimensional Sniper. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gue dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.